Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, materi kita masih surat lamaran pekerjaan. Di bagian terakhir dari materi kita menulis surat lamaran pekerjaan. Dan khusus yang akan kita bahas adalah menyusun atau menulis materi surat lamaran pekerjaan. Menulis surat lamaran pekerjaan. Kita ulangi kembali materi kita minggu yang lalu tentang sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sistematika surat lamaran pekerjaan adalah tempat dan tanggal surat. Mohon diperhatikan, penulisan kota ini harus menggunakan huruf besar. Kemudian penulisan bulan juga ini harus menggunakan huruf besar. Sistematika berikutnya adalah lampiran dan perihal. Lampiran (2) satu berkas. Ini jangan menggunakan tanda angka. Jangan menggunakan angka. Ini harus menggunakan huruf. Lalu perihal adalah silakan sesuai dengan kebutuhan untuk kasus kita, untuk masalah kita ini adalah lamaran pekerjaan. Alamat ETH, Y-nya menggunakan huruf besar, tanda titik setelah H. Manajer, karena ini nama jabatan diikuti dengan tempat bekerja, maka ini harus menggunakan huruf besar. Manajer Personalia PT, ini singkatan dari perseroan terbatas, maka tidak perlu menggunakan tanda baca titik. Jalan juga tidak disingkat, nomor juga tidak disingkat. Kemudian Yogyakarta ini diperhatikan menggunakan huruf besar dan tanpa tanda baca apapun di belakangnya. Sistematika berikutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka yang lazim, yang sering kita kenal, yang sering kita baca adalah dengan hormat. D-nya huruf besar, kemudian akhiri dengan tanda koma. Kalau mau menggunakan Assalamualaikum tidak jadi masalah, tetapi sama prinsipnya harus diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca koma. Yang berikutnya dari sistematika dan isi adalah tentang isi surat lamaran itu sendiri. Terbagi menjadi paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Setelah itu ada salam penutup. Bedakan antara paragraf penutup dengan salam penutup. Kalau salam penutup cukup hormat saya atau wassalam. Kembali lagi untuk salam penutup. Untuk salam penutup diakhiri dengan tanda koma. Dan terakhir adalah nama jelas dan tanda tangan dan nama jelas. Ini adalah contoh cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Di bagian sisi sebelah kanan kita tuliskan tanggal dan tempat dan tanggal penulisan surat. Lalu di sisi kiri kita tuliskan lampiran. Ini mohon maaf, ini satu berkas, S-nya huruf besar. Perihal ini lamaran pekerjaan. Ya. Ini bisa satu jajar, silakan ini boleh satu jajar. Kemudian sesudah itu, nah ini alamat yang akan kita kirimi surat, alamat tempat kita melamar pekerjaan. Nah, sama, jalan tidak disingkat, nomor pun tidak disingkat. Ini contoh salam pembuka dengan hormat. Ini adalah paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka yang Ibu contohkan ini berkaitan dengan lowongan pekerjaan yang ada di sebuah surat kabar. Berkaitan dengan iklan saudara. Iklan saudara. Mengapa huruf besar? Karena ini adalah sapaan yang kita gunakan kepada orang yang kita ajak berbicara. Berkaitan dengan iklan saudara yang dibuat di harian Merdeka. Ini nama harian, maka ini harus menggunakan huruf besar. Hariannya tidak perlu. 2 Agustus, silakan perhatikan Agustusnya menggunakan huruf besar. Saya tertarik untuk melamar pekerjaan sebagai tenaga administrasi di perusahaan Bapak atau Ibu. Ini juga sama. Karena ini adalah kata sapaan, maka harus menggunakan huruf besar. Berikutnya, ini identitas. Adapun identitas saya sebagai berikut tanpa tanda titik 2. Karena ini masih satu kesatuan dengan bagian surat yang berikutnya. Nama, ini identitasnya adalah keterangan identitas itu nama.
tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Kalau perlu nomor HP cantumkan, persilakan. Mengapa ini menggunakan? Silakan diperhatikan, ini semuanya menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf besar. Karena masih satu kesatuan dengan paragraf yang tadi, masih satu paragraf utuh. Yang kemudian ini berikutnya, ini mengenai kualifikasi kita sebagai bahan pertimbangan. Berikut ini saya lampirkan, ini tidak menggunakan tanda titik dua, karena ini sampai yang nomor 5 ini merupakan satu kesatuan. Ini satu kalimat sebetulnya yang diubah, yang disusun sedemikian rupa seperti ini, ya. Satu, fotokopi, tolong diperhatikan, penulisan fotokopi disatukan, kemudian tidak menggunakan P dan H, tidak menggunakan C, tidak menggunakan Y. Fotokopi yang benar adalah seperti ini, penulisan yang baku seperti ini. Sertifikat komputer, karena memang si pelamar ini mungkin mempunyai keahlian di bidang komputer, dia juga mencantumkan sertifikat bahasa Inggris karena mungkin dia juga mahir dalam bahasa Inggris, dan ada daftar riwayat hidup untuk mengetahui kualifikasi pendidikan, kualifikasi selain pendidikan, pengalaman bekerja atau pengalaman berorganisasi. Dan ini ditutup dengan, diakhiri dengan foto ukuran 4x6 sebanyak lembar. Berikutnya, nah ini paragraf penutup. Besar harapan saya dapat diterima di perusahaan Bapak atau Ibu. Sama ini juga menggunakan huruf besar. Lalu ini penutup yang umum. Atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Koma, Bapak Ibu huruf besar, koma, saya mengucapkan terima kasih. Dan ini salam penutup. Lalu ini adalah tanda tangan, dan ini nama jelas si pelamar. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti pada pembelajaran nanti kita tetap masih menggunakan Telegram. Ini bisa dilihat, bisa diulang-ulang, ya, bisa diulang-ulang sampai kalian paham betul bagaimana cara menulis surat lamaran yang benar. Idealnya surat lamaran itu ditulis tangan, karena hampir semua perusahaan ketika kita melamar pekerjaan mengharapkan surat lamaran itu ditulis dengan tangan, tidak menggunakan komputer. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu tunggu pada saat kita pembelajaran. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Ya, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.